Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar Anda pemirsa TV dimanapun Anda berada? Semoga di siang hari ini Anda senantiasa dalam keadaan baik, sehat walafiat, penuh keberkahan dan dalam keadaan yang selalu berbahagia. Senang sekali saya Sekar Pangesti dapat kembali hadir untuk membersamai Anda dalam BIM berbagi ilmu dan manfaat. Hari ini kita akan membahas sebuah gerakan luar biasa dari masyarakat yang mengajak kita untuk mewujudkan lingkungan yang sehat dan sadar untuk pentingnya pencegahan diabetes serta obesitas. Dan gerakan ini menekankan ya pemirsa pada gaya hidup sehat, mulai dari pola makan bergizi, peningkatan aktivitas fisik, hingga pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Nah, nanti kita akan bahas bersama narasumber kita. Sebelum itu, kami membuka kesempatan yang baik ini, silahkan Anda untuk bertanya kepada narasumber kami melalui line telepon di 02716793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811-255-3000. Dan di tema Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas hari ini ada Ibu Soim Sahriati selaku Ketua Yayasan Kakak Solo atau Kepedulian untuk Anak. Ini yang telah lama aktif dalam pemberdayaan masyarakat berbasis kesehatan, dan juga ada Ibu Krisnawati selaku perwakilan dari warga Kampung Sehat yang menjadi bagian langsung dari gerakan ini. Kita sapa pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Soim dan juga Ibu Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Mesti ini ya udaranya panas, hujan, panas iya, hujan, panas gitu hujan, ya. panas Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, nggak ngasih apa ya, sinyal-sinyal dulu tiba-tiba bers gitu ya kadang. Benar-benar. Iya. Baik, terima kasih sebelumnya kehadiran Kak Soim kembali di sini ya. Doa kita terkabulkan. Biasanya kalau di mau closing tuh semoga kita bisa berjumpa kembali. Nah, ini bisa berjumpa kembali langsung dengan Kak Soim, dan ini untuk Kak Krisna nih baru ya. Ini saya manggilnya Kakak bisa. Iya, baik. Kalau Kak Soim kan biasanya disapa Kak Soim gitu ya. Kalau di Kampung Sehat untuk Kak Krisna? Kalau saya biasa dipanggilnya Mbak Kris. Oh, Mbak Kris. Baik, ini Kak Soim dan Mbak Kris aja pemirsa ya. Baik, dan Bu Soim sudah kita tanya kabar tadi. Sebelumnya juga pengen ngasih tahu bahwa Yayasan Kakak ini sepertinya makin sibuk saja ya Kak Soim, tapi tetap semangat begitu dalam mendampingi warga. Dan kira-kira apa sih yang membuat Kak Soim juga teman-teman di Yayasan Kakak ini terus berenergi menjalankan program-program di Kampung Sehat ini? Iya, kalau ditanya sibuk terus, ya karena kakak itu memang singkatannya aja kepedulian untuk anak. Jadi ketika ada persoalan yang berkaitan dengan anak gitu ya, kakak akan bergerak, intinya begitu. Nah, salah satunya kalau tadi yang dibilang oleh Kak Sekar tadi bahwa salah satunya sekarang ada Kampung Sehat. Apa sih itu? Nah, itu juga terkait dengan ketika kakak gitu ya mulai masuk di isu-isu berkaitan dengan kesehatan gitu ya. Salah satunya sekarang kita baru aja riset berkaitan dengan sesuatu yang sangat dekat dengan anak-anak gitu ya, dengan uang saku mereka, yaitu berkaitan dengan minuman berpemanis dalam kemasan gitu ya. Karena kalau melihat minuman berpemanis dalam kemasan itu kayaknya hampir semua anak sangat dekat gitu ya, sangat dekat, bisa mengkonsumsi. Nanti saya bisa sharing berkaitan dengan risetnya kakak gitu kan. Riset kakak itu salah satu menunjukkan justru yang memfasilitasi orang tuanya gitu kan, menyediakan di rumah kayak gitu. Nah, kalau bicara tentang Kampung Sehat, memang minuman itu bukan racun gitu ya, tetapi minuman itu akan terakumulasi dalam tubuh ketika orang tua tidak menyadari, anak tidak tahu gitu ya. Dan masyarakat kita itu kalau bicara tentang minuman dan apa yang dikonsumsi, saya melihat mereka kurang perhatian atau bahkan nggak peduli dengan label gitu ya. Sebenarnya yang saya makan itu apa sih, yang saya minum apa sih, lebih ke sana. Jadi sebenarnya salah satu isu yang kita suarakan itu adalah persoalan perlindungan konsumen, dalam hal ini anak-anak, walaupun konsumen secara umum juga iya begitu. Baik, jadi program ini lahir dari kebutuhan nyata di masyarakat gitu ya, dan bentuk kekhawatiran karena memang
apa ya, minuman manis itu kan mudah dijumpai, mudah dibeli juga, mungkin dijual dengan harga yang sangat terjangkau gitu. Dan dibuat menarik orang-orang, anak-anak. Sekarang variasi rasa pun, waduh, bermacam-macam gitu ya Kak. Itu juga salah satu bentuk kekhawatiran dari Yayasan Kakak. Gitu. Jadi dulu gitu ya, saya pernah ada pengaduan. Jadi di kantor dia mencari saya ngobrol, menemui gitu ya. Jadi cerita dari seorang Mbah Kakung ya, karena dia itu bercerita tentang cucunya. Jadi cucunya itu memang sakitnya itu sudah gagal ginjal gitu ya. Padahal usianya itu masih pada waktu itu dia 5 tahun gitu ya. Dan memang dia bercerita si anak ini sering mengkonsumsi satu merek minuman berpemanis itu ya, sering banget, dan itu dipenuhi oleh ibunya gitu ya. Dia beranggapan jadi dia menyatakan kayaknya si cucu saya itu sakit gara-gara itu gitu ya, gara-gara itu. Nah, itu menjadi salah satu potret bagaimana konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan itu di kalangan anak-anak. Makanya kami ada riset, Mbak. Jadi gini Kak, jadi kami ada riset, yang risetnya itu melibatkan anak-anak melihat bagaimana situasi mereka dengan minuman berpemanis ini. Ada yang anak itu dalam satu hari bisa minum 5 kemasan gitu ya. Satu hari dalam satu hari gitu ya, karena memang dan yang diminum kebetulan jenisnya susu gitu kan. Jadi susu kotak gitu ya, susu kotak, satu hari dia 5, dan si anak itu punya persepsi bahwa susu itu sehat, susu itu bikin pinter begitu. Dan ketika gitu ya, kita lihat di tingkat keluarganya, ternyata keluarganya juga menyediakan. Jadi 1 bulan itu dia bisa beli itu 1 krak itu, disimpan di kulkas gitu ya. Jadi nyetok gitu ya Kak. Iya, menjadi stok bagi anak-anak gitu ya. Mereka tidak sadar karena kemarin kita sudah melihat bahwa satu produk itu 22 gram ya kandungan gulanya. Padahal untuk anak itu maksimal dalam satu hari itu kebutuhannya 25 gram. Jadi kalau dia minum 5, berarti kan sudah over nih gitu kan. Dan itu terakumulasi dalam tubuh yang akan membuat dia sakit pada masanya begitu. Over berkali-kali lipat. Jadi belum tentu yang kita sebut misalnya minuman susu memang sehat. Tapi tadi di balik itu ada kandungan gulanya yang justru jadi tidak sehat gitu ya Kak Soim. Baik, terima kasih Kak Soim. Nanti kita juga ngobrol lagi. Boleh ke Mbak Kris dulu ini ya. Silahkan, Mbak. Baik, ini setelah Mbak Kris ini sebagai warga aktif di Kampung Sehat, tentu ada perubahan-perubahan yang Mbak Kris rasakan gitu. Yang paling terasa apa Mbak ini perubahan di lingkungan di Kampung Sehat maksudnya? Ya, itu kemarin kan deklarasikan Kampung Sehat itu. Saya merasa prihatin sih sebetulnya, tertarik dengan adanya Kampung Sehat itu karena ya itu tadi yang minuman berpemanis dalam kemasan itu kan terlalu menarik untuk anak-anak. Dan tiap hari itu mereka konsumsi juga tidak ada batasnya. Jadi saya kan ya itulah prihatin juga kan, banyak sekarang anak-anak kecil yang sudah kena diabetes, terus kegemukan karena obesitas juga karena terlalu banyak minum manis. Itu. Tapi sekarang kami di kampung setelah adanya dideklarasikan Kampung Sehat itu kan kita berusaha untuk mengedukasi ibu-ibu dulu karena yang berkecimpung di dalam keluarga kan yang dominan ibu kan. Jadi kan kita di tiap pertemuan PKK, baik di tingkat RT atau RW, tingkat kelurahan, di posyandu juga kita edukasi kepada ibu yang itu untuk jangan sampailah terlalu memberi kebebasan kepada anak untuk minum-minum itu, Mbak. Seperti itu ya. Tapi ketika Mbak Kris saat itu melihat konsumsi dari konsumsi minuman atau makanan yang diberikan oleh ibu-ibu, kaget nggak? Ternyata sebanyak iyalah, itu ya. Pertama-tama kan susu juga, susu lah ini susu itu kan baik untuk kesehatan, dan ternyata kan kalau manisnya terlalu berlebihan kan juga nggak baik juga. Ya kita sarankan kalau mau susu ya susu segar, apa kalau yang masih kecil ya harus ASI terus gitu, Mbak. Baik, kemudian setelah ada edukasi begitu oleh Yayasan Kakak gitu ya.
tentang kampung sehat ini, tanggapan dari ibu-ibu di sana seperti apa? Ya, Semakin sadar atau justru merasa pertama-tama sih seperti apa begitu? kaget juga sih loh. Ternyata kok seperti itu. Ternyata kandungan gulanya terlalu tinggi karena mereka juga tidak. Saya kira tidak pernah melihat label itulah kalau minum ya anak-anak kecil, orang tua mungkin karena itu mungkin kaget loh, ternyata kok gulanya tinggi sekali. Dan anak-anak mungkin akibat pertama kan mungkin juga batuk Mbak biasanya. Terus kalau terus tiba-tiba kan kadang-kadang itu jadi tambah gemuk apa gitu. Karena terlalu banyak gulanya juga kan. Ya mereka kaget juga ternyata seperti itu toh. Besok lagi enggak usah pakai minum-minum itu gitu. Mungkin ini ya yang bikin masyarakat tersadar itu begini. Jadi ketika kakak melakukan riset, kita ambil 6 produk yang biasa dikonsumsi anak-anak. Kemudian kakak membaca label. Nah, ketika membaca label gitu ya, kita tahu bahwa ternyata kandungannya sebesar ini gitu ya. Jadi kita ilustrasikan. Jadi kita timbang, kemudian ada nanti di slide berapa itu ya. Jadi 22 gitu ya, itu segini loh banyaknya. Kemudian kalau dia 5 segini loh. Orang tua itu baru sadar, ternyata banyak banget ya gitu ya. Karena kadang-kala orang itu kalau dikasih tahu, misalkan kita ibu itu ya, misalkan kita ibu, ini 22 gram. Kita kan nggak ngerti 22 gram itu seberapa. Kalau saya konsumsi 5, berarti 5 kali 22 gram. Nah begitu ya. Jadi itu membuat anak-anak bahasanya dia nggak ngerti juga gitu kan. Dan memang ya salah satu persepsi yang tidak tepat adalah karena kebetulan memang susu yang lebih banyak gitu ya, persepsi bahwa itu menyehatkan, itu minuman yang bikin cerdas itu ya, tetapi tidak melihat dari sisi yang lain. Karena kalau bicara tentang perlindungan konsumen, memang situasi perlindungan konsumen di tingkat masyarakat itu masih rendah. Konsumen cerdas itu juga belum banyak ditekankan kepada masyarakat. Jadi ada kalanya kebutuhan keinginan itu sesuatu yang mereka tidak ngerti gitu kan. Taunya minuman di stok di kulkas dingin, dari luar panas minum lagi gitu kan. Jadi bagus, jadi dari Yayasan Kakak kita apresiasi juga Kak Soim. Jadi kayak kan kalau orang dikasih tahu, mungkin saya pun juga kalau dikasih tahu belum tentu paham gitu ya. Tapi ketika ada visualisasinya, ada benda konkretnya gitu ya. Misalnya ternyata jumlah gulanya dalam satu kemasan botol misalnya orange gitu ya. Ternyata segitu banyaknya. Itu kan kalau misalnya kita tahu gulanya sebanyak itu jadi mikir-mikir ya. Ternyata tinggi ya. Entah udah deh, tadi udah minum 1 lah gitu. Tapi kalau tidak gitu ya, 5 kemasan bisa jadi dia masuk semua. Itu per hari gitu loh. Makanya sebenarnya kalau ngomongin, saya kembali ke anak-anak ya, karena memang kalau anak-anak itu mereka mungkin akses dan informasinya dia tidak kuat. Dan sebenarnya diharapkan orang dewasa lah gitu yang harus berperan gitu loh. Karena salah satunya orang dewasa itu kalau mau minum, biasakan anak salah satunya minum air putih gitu ya. Itu mungkin menjadi hal yang perlu ditekankan oleh orang dewasa gitu ya, atau orang tuanya atau ibunya. Karena kadang-kala kalau anak itu lebih dekatnya kepada ibunya gitu ya. Di pengasuhan ibunya lebih banyak punya peran, walaupun sebenarnya pengasuhan itu ya tugasnya bapak dan ibunya begitu loh. Tidak nanti kalau saya bilang ibunya seolah-olah kalau ada apa-apa yang salah ibunya nih gitu ya. Bapaknya nggak pernah salah gitu. Betul sekali. Tapi boleh kembali tadi ya soal keminuman kemasan. Saat dulu saya pernah asrama juga gitu, di stok susu gitu untuk 1 bulan, 1 kotak susu coklat. Kan maunya orang tua itu anak biar sehat, biar di asrama itu tetap kebutuhan gizinya tercukupi. Tapi ternyata dan itu yang menarik. Kemarin waktu kita melaksanakan seminar gitu ya, kemudian ditunjukkan visualisasi bahwa 1 botol ini segini loh, segini. Mereka baru sadar, wah ternyata kok banyak banget ya gitu ya. Berarti kalau saya itu mengizinkan anak saya, bahkan kemarin ada temuan 1 anak itu bisa 10. 1 hari dia bisa 10 gitu kan. 10 dia bisa habis 10 karena nggak mau makan kasih itu gitu ya, nggak mau makan kasih lagi, nggak mau makan kasih lagi gitu ya. Jadi akhirnya dia baru sadar, ternyata memang
kandungannya banyak, saya merasa berdosa. Ada juga ibu yang akhirnya berkomentar begitu gitu. Karena sebenarnya keinginan kita adalah mereka itu sadar gitu ya. Mereka itu sadar bahwa itu tidak benar sehingga dia bagaimana bisa menghentikan. Makanya di deklarasi itu sebenarnya menjadi penanda, ayo dong mulai bergerak gitu. Iya, baik. Kemudian terima kasih banyak Kak Soim atas apa yang disampaikan. Ini juga sangat menyentil kita semua gitu ya. Terkait Kampung Sehat Siaga Diabetes dan juga obesitas. Ini pemirsa juga menjadi edukasi yang mungkin sering kita saksikan juga di platform digital dan sebagainya, tapi kita diingatkan kembali dalam BIM ini juga sebagai salah satu langkah konkret juga yang dilakukan Yayasan Kakak begitu ke Kampung Sehat. Sebentar, Kampung Sehat ini sebuah komunitas atau memang ada di satu wilayah atau seperti apa nih Kak? Sebenarnya yang deklarasi Kampung Sehat ini kita baru mencoba untuk membuat model ya, membuat model karena sebenarnya kampung itu sebenarnya sudah bergerak, dia menyuarakan di isu kesehatan, salah satunya tentang rokok. Nah, bagaimana itu bisa menjadi salah satu pelengkap. Betul. Karena ngomongin ternyata bukan hanya rokok saja nih, ternyata ada produk lagi gitu ya yang berkaitan dengan kalau kakak pintu masuknya anak gitu yang mereka itu membawa dampak gitu ya terhadap kesehatan dari si anak-anak itu sendiri begitu. Dan mereka sudah biasa melakukan sosialisasi, mereka punya tim gitu ya. Bahkan kemarin kita riset juga gitu ya dengan Kampung Bebas Asap Rokok. Jadi Kota Sehat Kampung Sehat ini gitu ya untuk melihat situasi awal kayak apa sih gitu ya sebenarnya situasi di kampung saya ini, dan itu digunakan untuk memberikan penyadaran balik. Makanya tadi Bu Kris mengatakan, oh iya kita sosialisasi nih. Makanya kemarin di deklarasi itu kita kerjasama dengan PKK Kota Surakarta gitu ya, di mana Ibu Vanessa gitu ya itu juga mendukung gitu ya terkait dengan oh iya ya saya kayaknya menjadi salah satu ibu yang melakukan hal yang sama gitu kan. Jadi dan mereka itu punya jaringan yang sangat kuat sampai ke tingkat RT RW begitu. Sampai ke tingkat RT RW. Iya, makanya kita bekerja sama dengan PKK itu dalam rangka untuk keberlanjutan karena PKK itu kan aktif, punya forum-forum begitu. Diterima punya kader-kader juga. Punya kader-kader yang hebat. Kader-kader yang langsung terjun ke masyarakat gitu Mbak. Salah satunya Bu Kris. Alhamdulillah. Baik, Bu Kris ini ya, apa yang dilakukan oleh Kampung Sehat Siaga Obesitas dan Diabetes ini setelah deklarasi, Bu? Kami bersama-sama dengan para kader di lingkungan kampung kami di Laweyan, Mbak, dengan kita namai Kampung Sehat Murokapi yang berarti bermanfaat untuk Kampung Sehat Murokapi. Apa itu Murokapi? Itu kalau dalam bahasa Jawa itu berarti bermanfaat, Mbak. Oh, Murokapi artinya bermanfaat untuk biasa ya, nanti kita bermanfaat bagi masyarakat untuk menjadikan kampungnya menjadi sehat, anak-anaknya sehat dan terhindar dari itu tadi yang isu diabetes yang ternyata menjadi pemicu kematian yang terbesar mungkin ya di Indonesia karena dari diabetes itu kan nanti gagal ginjal dan terus jantung dan timbul penyakit lain lah kalau diabetes itu. Jadi kita bersama-sama dengan ibu-ibu kader juga untuk memasyarakatkan, untuk mengedukasi juga untuk ibu-ibu untuk tidak memberikan minuman yang malah memfasilitasi bahasanya begitu ya. Kita edukasi jangan sampailah anak-anak kita itu sebagai generasi penerus bangsa terkena diabetes dan sebagainya. Kita kan ya nggak pengen lah Mbak, karena ya itu juga jadi nanti kita tidak bisa berkembang lah istilahnya begitu kalau diabetes itu. Intinya sebenarnya kepencegahan ya. Pencegahan biar tidak anak-anak itu terbebas lah dari diabetes karena terlalu banyak minum. Sebenarnya sih ibu-ibu juga
ibu-ibu di kampung kami sih sudah mengedukasi juga di posyandu. Kan sekarang ada posyandu anak-anak Mbak, yang posyandu prasekolah itu. Betul, iya. Yang ya dari mulainya itu dari pemberian makanan makanan apa? Makanan pendamping ASI itu, MPASI. Ya. Untuk yang anak-anak itu dikasih jangan sampai dikasih yang biasanya kan dikasih susu kotak yang berwarna-warni itu juga. Sekarang kita edukasi jangan lebih melihat kesehatannya, apa namanya label. Sebenarnya kita salah satunya bagaimana masyarakat itu kritis terhadap label gitu ya. Itu sebenarnya hal yang harus ditekankan. Jadi kalau beli itu apa ya? Cuma persoalannya adalah labelnya itu kebanyakan tidak bisa dilihat. Itu kan makanya kemarin kakak juga bersama dengan jaringan nasional itu bagaimana ada label peringatan, misalkan tinggi gula, jadi tinggi gula, garam, gitu ya, lemak itu ada. Jadi konsumen ketika dia membeli produk, ya dia sadar, gitu kan, sadar bahwa produk yang saya beli ini adalah tinggi gula. Sebenarnya itu salah satunya yang kita advokasikan di tingkat nasional. Itu pertama. Yang kedua, karena ada temuan murah ya. Temuan murah itu kita menuntut memang bagaimana harganya juga jangan murah-murah. 1.000 loh Mbak, anak-anak itu udah 1.000 udah dapet gitu kan. Makanya salah satunya biar harganya mahal juga ada ini. Pikir-pikirlah kalau beli. Itu ya 1.500. Makanya kita advokasinya salah satu kan cukaikan. Kenapa? Barang yang memang menimbulkan banyak dampak negatif itu harus bercukai gitu ya. Jadi kalau dia bercukai gitu ya, nanti produknya akan terkendali, nggak boleh dibiarkan gitu kan, seperti itu. Tapi semoga nanti dari yayasan kakak gitu ya ke wilayah-wilayah mungkin masih dekat-dekat gitu ya, atau lingkupnya masih berkembang untuk ke wilayah yang lebih luas lagi. Insya Allah nanti siapa tahu juga bisa bekerja sama dengan pemerintah nanti Kak. Oh iya, sebenarnya kalau pemerintah kita sudah ya, karena sebenarnya ketika kita lebih deklarasi kampung sehat itu kita kolaborasi. Jadi dinas kesehatan, jadi dinas kesehatan juga tahu, kemudian Bulurah Pak Lurah datang, dia mendukung gitu ya. Kemudian Ibu Vanessa sebagai ketua PKK. Kenapa sih gitu ya kita melibatkan beliau-beliau? Karena sebenarnya ini menjadi salah satu kewajibannya negara gitu ya. Ngomongin produk yang aman gitu ya, dengan dampak yang tidak meluas, tanggung jawabnya negara sebenarnya gitu ya. Kami sebenarnya posisinya itu mengingatkan kembali gitu ya. Oh ada loh situasi di mana anak-anak akhirnya jadi sakit, ada banyak yang cuci darah. Kalau masyarakat tahu sebenarnya bisa ya, di TikTok itu kan banyak sekarang ya, TikTok anak umur usia SMP dia sudah ini, ketika ditanya sama sekali dia tidak pernah minum air putih gitu ya. Jadi itu edukasi yang sangat mendasar kalau di dalam keluarga begitu. Iya, mudah-mudahan nanti bisa terus berkontribusi ya Kak, disehatkan terus dan apa ya, bisa mengajak lebih banyak lagi mengedukasi semuanya. Tapi nanti kita akan sambung perbincangan kita di segmen kedua, kita akan break sejenak Kak Soim dan juga Mbak Kris ini. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam BIM Berbagi Ilmu dan Manfaat. Kita masih dalam tema Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas bersama Yayasan Kakak Kepedulian untuk Anak. Dan kami juga membuka kesempatan, silahkan Anda untuk bertanya kepada narasumber kami melalui line telepon di 0271 679 3000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Kita masih bersama Kak Soim Sahriati selaku Ketua Yayasan Kakak Solo, dan juga ada Mbak Kris ya, Ibu Krisnawati selaku perwakilan dari warga Kampung Sehat. Masih semangat Kak Soim dan juga Mbak Kris. Nah, Bu Kris, Mbak Kris, aduh, semuanya boleh ya. Baik, terima kasih banyak. Tadi sudah membahas begitu ya terkait Kampung Sehat Siaga Diabetes dan Obesitas. Ini semakin membuka wawasan untuk kita semua ya terkait
siaga diabetes dan juga obesitas yang ternyata sangat mengkhawatirkan, bukan cukup mengkhawatirkan lagi, sudah sangat mengkhawatirkan sekali ya Kak Soim. Baik, kemudian ini apa saja yang dilakukan Yayasan Kakak begitu terkait programnya begitu luar biasa ini terkait Kampung Sehat Siaga Diabetes dan juga Obesitas Kak? Kalau yang dilakukan tadi saya sudah cerita, salah satunya adalah riset ya. Riset kita itu adalah memotret situasi anak dengan MBDK. Yang tadi temuannya ada satu anak yang dalam satu hari itu konsumsi 5 gitu ya. Kemudian ada yang konsumsi, bahkan kemarin itu ada temuan kasus itu ya, satu hari dia bisa 10 gitu ya. Jadi ketika ditanya dia belinya pakai apa, uang saku, ketika TPA gitu ya, itu jadi idola, memang menjadi idola. Terus ada juga yang bilang bahwa oh iya kalau saya di rumah disediakan justru gitu kan, itu jadi potretnya. Nah ke depan kita akan melihat dan memotret orang tua, makanya ini kerjasama nanti dengan Mbak Kris ini ya. Jadi nanti kita akan membuat potret tentang minuman berpemanis dalam kemasan dari sisi orang tuanya gitu ya. Apakah mereka itu juga sebenarnya tahu, melarang, atau ya nggak apa-apa, emang kenapa gitu ya. Karena kalau kita tahu gitu ya, kita nanti bisa harus melakukan apa. Itu kita bicara tentang anak dan keluarga gitu ya. Yang tadi sudah dibilang berkali-kali, edukasi jadi penting. Karena sekarang edukasi yang paling banyak itu TikTok gitu ya. Mereka lebih percaya dengan TikTok gitu ya, dengan riset ini jadi penting. Yang kedua sekolah gitu ya. Kenapa sekolah ini menjadi penting? Karena anak-anak itu hampir 8 jam berada di sekolah gitu kan. Dan di sekolah itu apakah juga disediakan beragam MBDK, itu juga harus diketahui. Tapi kakak pernah melakukan riset, justru kita temukan satu sekolah itu memasang iklan. Jadi iklan minuman isotonik gitu ya, nggak boleh sebenarnya. Karena apa? Iklan gitu ya, ketika dipasang yang ada di pikiran anak adalah, oh ini produk yang direkomendasi oleh sekolah, oh ini sehat gitu ya. Nggak boleh, sekolah itu tidak boleh dipasang iklan-iklan berkaitan dengan produk ini. Dilarang, walaupun dia dijual boleh, tapi jangan diiklankan dong gitu loh. Kenapa? Karena anak itu ketika melihat dia akan berpikir itu apa ya, dia akan tertarik, dia akan membeli gitu ya. Dan minuman manis itu nyandu, dia pasti pengen lagi, gitu ya. Jadi kita kerjasama juga, bukan kerjasama ya, kita pernah riset, kita sampaikan ke sekolah juga gitu ya. Bagaimana sekolah itu punya edukasi pembiasaan minum air putih. Ya, itu penting bagi saya gitu ya. Pembiasaan minum air putih. Makanya saya suka. Kami pernah kerjasama dengan sekolah, mereka melarang, Mbak Soim nanti kalau masuk di sini nggak boleh ya, harus bawa tumbler ya. Karena kami hanya menyediakan isi ulang gitu ya. Sebenarnya itu banyak manfaatnya. 1, sampah bisa ditekan gitu ya. 2, ya membiasakan anak-anak untuk bisa hidup sehat begitu. Itu juga jadi yang penting. Yang kedua, bagaimana guru-gurunya gitu ya, itu juga penting. Nah, terkait dengan iklan, baru kemarin ketika kakak itu mau deklarasi Kampung Sehat, saya dihubungi gitu ya, dihubungi oleh teman kami gitu ya, dia memfoto gitu ya, dia memfoto promosi dan sponsor MBDK di sebuah sekolah. Saya punya keyakinan sebenarnya, biasanya kalau industri dia itu mensponsori dan promosi, dia pasti akan roadshow. Yang dilaporkan ke saya sekolah A. Saya yakin mereka pasti punya target berapa sekolah. Dan harus diingat, jadi ketika sponsor dan promosi, dia itu mau mengenalkan produk itu di kepalanya anak-anak. Oh itu ya, oh ini ya. Mungkin pada waktu sponsor dia harganya dikurangi 50%. Dalam rangka apa? Anak merasakan, oh enak, dia akan mengkonsumsi lagi. Memang begitu. Dan itu dilarang gitu loh. Begitu. Sangat memprihatinkan sekali Kak Soim, karena kalau misalnya yang namanya iklan ya yang penting target gitu ya, dia nggak peduli terkait gizinya gitu kan, terkait pasti keuntungan anak, kan, keuntungan, kan? Gitu. Tapi Kak Soim, untuk Yayasan Kakak sendiri apakah sudah melakukan langkah nyata untuk mencegah tadi iklan-iklan seperti itu, iklan MBDK atau minuman berpemanis dalam kemasan ini masuk ke sekolah? Mungkin
di pihak paling atas, misalnya ke pemerintah atau seperti apa gitu, Kak? Iya, Kakak melakukan itu ya, karena memang riset-riset kita itu digunakan untuk perubahan kebijakan yang lebih baik, gitu ya. Jadi ketika Kakak punya hasil riset, hasilnya pasti akan kita sampaikan, gitu ya, kepada eksekutif, legislatif, gitu ya. Biar apa? Ya mereka tahu apa kewajibannya. Ada seperti ini loh, harus ada kebijakan pelarangan loh, gitu ya. Yang itu surat itu bisa semacam surat edaran diberikan ke semua sekolah, atau bentuknya justru yang lebih tinggi lagi tentang surat keputusan, atau lebih tinggi lagi itu peraturan wali kota, lebih tinggi lagi gitu. Jadi karena kita sebenarnya sudah punya juga Perda Perlindungan Anak gitu ya. Bicaranya tentang apa? Tentang 4 hak. Bicara MPDK itu bicara tentang hak kesehatan anak. Itu masuk. Hak tumbuh kembang anak itu juga masuk, itu ya. Jadi sebenarnya ada banyak hal gitu ya yang berkaitan dengan itu, yang itu menjadi hak dasarnya anak-anak gitu. Tapi apakah berpengaruh ketika yayasan Kakak menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah begitu, Kak? Seberapa berpengaruh sehingga menekan yang tadi namanya iklan-iklan itu masuk ke sekolah gitu? Nah, kalau untuk iklan mungkin kita perlu mempersiapkan dulu ya, karena kemarin kan kita mendapatkan mencari dulu itu maksudnya melakukan monitoring. Kemarin laporan masuk. Jadi Kakak itu ketika kita advokasi kebijakan, kita harus punya dasarnya dulu. Apa sih situasinya? Apa yang pengen kamu rubah dari situasi itu gitu ya. Kayak kemarin laporan dari masyarakat itu bagi saya, oh kayaknya Kakak memang harus cari tahu sekolah mana saja kira-kira yang sudah masuk, begitu ya. Baru mau start gitu ya. Khusus untuk yang promosi sponsor karena promosi sponsor kemarin kita juga baru tahu ternyata masuk sekolah. Cuman kalau yang memasang sebenarnya dia bukan promosi sponsor, tapi dia dikasih kayak tanggalan, itu nggak boleh. Kalau dipasang itu bentuknya menjadi salah satu iklan. Bisa jadi dia promosi kalau ada harganya. Satu botol hanya 1.500 misalkan begitu, itu promosi begitu. Apalagi anak tadi kan terfasilitasi untuk bisa meraih yang pertama fasilitas karena memang disediakan di rumah oleh orang tua, mungkin di kulkas atau di lemari. Dan yang kedua adalah dari uang saku. Ketika melihat sebuah harga minuman itu murah, pasti anak kan mudah untuk membeli. Dan jarang orang tua tanya, tadi uang sakunya berapa? Jajan apa saja kan jarang. Jarang dipantau seperti itu ya. Betul. Ya. Terima kasih banyak Kak Soim atas edukasinya. Kemudian boleh alih ke Mbak Kris sebentar ini ya. Baik, aksi nyata apa nih Mbak Kris yang ada di Kampung Sehat Siaga Diabetes dan juga obesitas? Terima kasih Mbak. Kami juga saya sendiri juga sebagai di bidang LPMK juga di kelurahan, saya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kami tadi sudah bekerja sama dengan Kakak karena Kakak juga dengan komitmen dengan anak ya. Kita mau mengadakan riset untuk yang tadi seperti dikatakan Mbak Soim bahwa akan ada riset untuk kepada ibu-ibu untuk bagaimana mereka dengan memberi apa tadi seperti yang riset tentang penyediaan MPDK di rumah. Jadi, ataupun seberapa besar support orang tua terhadap itu konsumsi MPDK itu. Kemudian nanti kita juga ada sosialisasi di tingkat PKK tadi ya, maupun dari RT, RW ataupun PKK di kelurahan juga. Terus kita edukasi juga di untuk forum anak juga, kita di kelurahan kan juga ada forum anak Mbak. Bagaimana nanti kalau ada pertemuan forum anak, oh jangan pakai itu gitu. Saya juga sangat nggak setuju sekali dengan mereka kan, kalau anak-anak sekarang kan sukanya yang kekinian gitu toh Mbak. Iya, yang dari kekinian kemasannya kan menarik gitu. Menyambung Mbak Kris ya untuk anak-anak. Kenapa itu jadi penting? Karena sebenarnya kalau ngomongin tentang situasi yang kurang pas, anak-anak itu menjadi subjek. Dia juga harus dikasih tahu, dia harus berdaya sehingga di luar dia bisa menentukan hal terbaik apa yang harus saya konsumsi. Itu penting. Jadi
jangan pandang juga anak tidak bisa kok dia punya kemampuan memilih, bisa, harus dimampukan. Nah tadi yang diberikan Mbak Kris adalah salah satunya tugas dari kampung itu adalah bagaimana menguatkan anak-anak sehingga di luar sana dia mampu melindungi diri. Kalau saya punya uang saku 20.000 nih, mau saya belikan apa sih? Apakah hanya kebutuhan atau keinginan, atau sehat atau tidak sehat? Nah itu menurut saya jadi penting gitu kan. Setuju sekali. Jadi penting. Karena betul penguatan atau dasar itu ya. Karena ketika anak sudah kuat gitu, misalnya dari rumah, entah nanti di rumahnya nenek atau sama teman-temannya, dia sudah bisa memilih dan juga memilah yang baik untuk dia. Entah betul. itu dari Untuk kesehatan mereka juga. iya, gulanya, kandungan karolnya dan sebagainya itu betul, ya Pak ya. Betul. Apalagi kakek ya, kakek nenek ya. itu tantangan ya, karena biasanya kakek nenek atau bahasanya Mbah Huti, Mbah Kakung itu kan nggak tegaan, minta belikan. Ada kalanya kita sebagai orang tua sudah bikin aturan, oh kamu tadi udah minum satu ya, nggak boleh. Oh no, nggak apa, buat apa sih kerja kalau nggak buat anak gitu ya. Jadi tidak melihat faktor yang lain, jadi juga penting. Makanya kalau dalam bicara konteks pengasuhan itu semuanya harus tahu, bukan hanya orang tua, karena sekarang banyak orang tua bekerja sehingga anak itu yang merapat kakek neneknya. Jadi bagaimana kakek neneknya itu juga bisa dikuatkan. Nah ngomongin siapa yang menguatkan, sebenarnya kalau bicara di pemenuhan hak anak, negara yang punya kewajiban untuk menguatkan. Kami itu bagian dari masyarakat yang memiliki tanggung jawab. Karena kami juga memberikan penguatan pada anak-anak itu. Jadi hasil konsultasi kakak yang tadi dipresentasikan itu, kita masuk sambil mengenalkan mereka sampai mereka tahu, oh banyak ya, oh ternyata itu bisa berdampak negatif ya. Nah gitu, dengan tujuan ketika di luar ya mereka punya kemampuan untuk menentukan hal yang terbaik bagi diri mereka. Luar biasa. Tapi Kak Soim, sulit tidak menguatkan anak-anak, mengedukasi, juga memberikan pengetahuan terkait bahaya MBDK ini ketika dikonsumsi sering-sering atau suatu hari dalam jumlah yang banyak, sulit tidak meyakinkan anak? Kalau kesulitan untuk edukasi itu macam-macam, karena kita itu disesuaikan dengan usia. Kakak masuk misalkan isu MBDK pada anak-anak sekolah TK, bisa nggak sih, pertanyaan begitu? Oh bisa, karena kakak mengemas menjadi cerita boneka, gitu ya. Jadi cerita boneka, kita bawa produk, tahu nggak ini apa, tahu siapa yang suka gitu ya. Nanti habis itu kita masuk di edukasi, tahu nggak bahwa itu ini. Jadi kita di kantor itu, gitu ya, punya karakteristik dari boneka. Ada yang dia menampilkan guru, ada yang dia menampilkan penjual, ada dia yang menampilkan anak muda gitu ya. Itu media kita kalau masuk sampai kepada SD kelas 1, 2, 3 masih bisa. Jadi beda usianya, beda jenjangnya, metodenya akan disesuaikan, gitu ya, menarik dan juga mudah untuk dipahami. Yang asik juga nih Kak Soim pastinya. Baik, terima kasih banyak Kak Soim. Kemudian ke Mbak Kris ini, ada tantangannya tidak ketika mengedukasi para warga yang ada di kampung sehat diabetes dan juga siaga diabetes dan juga obesitas ini Kak? Adalah kalau itu apa aja biasanya? Biasanya itu kan kalau orang tua ya, kalau ke ya itu tadi kita tantangannya itu pasti kan saya cuma minum satu Bu, kalau enggak lah itu ya harusnya itu kan satu boleh, tapi kalau yang lain lah anak-anak itu kadang-kadang tidak jujur juga toh. Kalau kamu tadi jajan apa saja di sekolah, tuku kita gitu, paling enggak mungkin kita kan sudah melarang gitu ya. Melarang itu kejujuran anak tadi mungkin tantangannya. Terus kedua itu mungkin juga di warung-warung di dekat rumah itu ada showcase showcase yang isinya kan macam-macam. Iya, ditata rapi kan. Iya, ditata rapi, dingin. Nah, itu. Bu, jajan Bu gitu. Paling ya itu tantangannya itu. Kita harus benar-benar mencegah anak-anak untuk terlalu banyak minum MBDK itu. Sangat ya sebenarnya sulit sekali sih kalau anak-anak kadang nggak itu mau tuku pira ternyata sudah 2 padahal sudah harusnya kan minta lagi uang buat apa, ternyata buat jajan itu juga gitu loh.
Ya tantangannya itu. Itu memang tantangan real ya. Real Cuman itu, memang bagaimana juga mendidik orang tua ketika mengingatkan itu tidak dengan kekerasan. Jadi penting. Kamu tadi beli berapa? Awas kamu lah. Itu bagian dari pengasuhan juga. Karena kakak pun ketika kita melakukan edukasi bahwa ini berbahaya bagi anak-anak pun, kita latih cara orang tua bagaimana sih membuat anak-anak itu mau mendengar. Kan ada ya, anak itu dibilang nggak mau mendengar sama sekali. Bagaimana anak itu mendengar, bagaimana pesan yang kita sampaikan itu benar-benar sampai. Ada anak yang ketika dipesan orang tua tadi bilang apa? Nggak tahu, gitu kan. Nah kita sebenarnya mau masuk juga itu di metode tentang bagaimana pengasuhan anak. Memberikan makan dan minum pada anak itu bagian dari pengasuhan, gitu. Makanya tadi kalau bahasa Mbak Kris itu tantangan, justru tantangan itu akan kita jawab dengan bagaimana menjadi orang tua yang mendidik dengan cara yang baik sehingga efektif dan efisien. Tidak ngomong banyak, ditanya apain, nggak tahu gitu ya. Jadi apa ya? Tips atau seni pengasuhan, tips komunikasi. Kita siapkan itu, itu namanya tips komunikasi ya, tips komunikasi sehingga kita bisa menyampaikan pesan-pesan gitu ya yang tidak panjang lebar, lebih efektif untuk bisa diterima, begitu. Saya sama pembiasaan apresiasi. Wah mantap ya kamu hari ini minumnya air putihnya banyak gitu ya, tidak jajan ya gitu. Itu penting. Itu ilmu-ilmu dan tips-tips gitu ya dalam mendidik anak-anak gitu. Wah, luar biasa sekali. Hari ini semoga kita juga bisa semakin aware lagi atau peduli lagi begitu ya terhadap kesehatan, khususnya kesehatan anak-anak tercinta. Satu lagi Mbak, olahraga. Olahraga, olahraga itu jadi satu paket gitu ya, jadi satu paket. Olahraga, jalan-jalan gitu. Olahraga, cek kesehatan. Nah itu jangan lupa. Bukan terus nggak minum udah saya sehat nggak juga. Kalau nggak olahraga, nggak cek kesehatan rutin juga ya sama saja lah istilahnya. Jadi tetap makannya dipantau, intake kalorinya, defisit kalorinya, olahraganya juga. Yang keluar. Siap. Terima kasih banyak Kak Soim dan juga Mbak Kris. Sudah terasa waktunya sudah cukup sampai di sini. Insya Allah nanti semoga bisa berjumpa di lain kesempatan. Amin. Memberikan edukasi yang bermanfaat gitu ya. Baik, semoga Kak Soim dan juga Mbak Kris sehat selalu. Selamat bertugas kembali, sukses untuk kampung sehatnya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan BIM berbagi ilmu dan manfaat. Selalu saksikan BIM setiap hari Rabu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.